Imam kita mengatakan betapa terhijabnya hatimu masih membedakan antara indahnya suara burung dengan indahnya suara manusia. Burung suaranya jika di dalam bab ibadat pun boleh berbeda. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang jahar bismillah, ada yang tidak jahar bismillah. Apalagi dalam bab muamalat. Kalau ada orang mainkan dengan ayat, itu penafsiran terhadap ayat. Dan hati-hati yang menafsirkan ayat untuk kepentingan sesaat cuma 5 tahun, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap. Bahwa orang yang berhati keras itu karena tidak mau merehatkan kolbunya dibiarkan selalu dihajar dalam hukum. Ini hukumnya A, ini hukumnya B, ini tidak boleh, ini haram, ini bid'ah. Begitulah terus, nggak pernah rehat kolbunya. Sedangkan kolbu hukumnya boleh tidak boleh itu pada tubuh, haram, makruh, mubah, sunnah. Sunnah itu nggak ada hukumnya sebenarnya. Yang ada dalam bahasa ini mandub atau mustahab. Lalu baru wajib. 5 hukum ini diringkas kemudian jadi halal, haram gitu ya. Yang ringkasnya sunnah, bid'ah. Itu bukan hukum qalbu, itu hukum tubuh. Kalau qalbu hukumnya bukan halal, haram. Qalbu itu hukumnya tenang, gelisah, bahagia, sedih. Itu hukumnya qalbu. Coba kalau ngaji begini, apa yang dirasakan qalbu? Itu dia kena hukum di situ. Kalau kita kesel sama orang, hukum qalbu yang terjadi apa? Gelisah. Berbaik sangka sama orang, kalau kita merasakan apa? Tenang. Berburuk sangka berat. Ridho dengan pasangan, kesal sama pasangan, nah, itu dia. Itu sama orang yang dalam rumah, apalagi tetangga. Ya, jadi harus mulai kemudian menatanya di situ. Jadi itu hukumnya cuma tenang, tidak tenang, bahagia, sengsara atau sedih. Ya. Wa qulubuhum raqiqah, itu artinya kalbu mereka lembut. Jadi burung-burung ini, kata Jalaluddin Ar-Rumi, burung saja bernyanyi. Makanya kalbu mereka lembut. Kira-kira begitu. Jadi kalimat yang tadi itu tentang seni, tentang musik. Burung-burung itu bernyanyi. Dan para imam kita mengatakan betapa terhijabnya hatimu masih membedakan antara indahnya suara burung dengan indahnya suara manusia. Burung suaranya indah gak? Kalau burung boleh dinikmati suara kicauannya, masa suara manusia gak boleh dinikmati? Gimana? Ya. Dan hari ini orang mengharamkan nyanyian, padahal bukan nyanyian itu yang salah, atau gaya orang yang menyanyinya. Di masa dahulu orang kalau mengikuti penampilan nyanyi itu diiringi dengan tari perut. Kebayang tari perut? Kalau di negeri kita kayak orang-orang seksi terus disawer gitu ya. Kata Imam Syafi'i, orang yang menghadiri kegiatan seperti itu persaksiannya ditolak karena dia menghadiri majelisnya orang-orang fasik. Dulu nih, oke, coba perhatiin. Sekarang hal begitu dapat kita nikmati di handphone. Apakah setiap orang yang menyaksikan itu di handphone persaksian dia ditolak? Karena dia nonton sesuatu yang fasik.
Maka ternyata kita yang salah dapat riwayat. Imam Daruqutni punya kitab Sunan Daruqutni, itu meriwayatkan satu kalam dari Nabi SAW bahwa yang haram itu bukan musiknya, bukan syairnya. Yang haram itu isinya. Hasanuhu hasan, gitu di dalam riwayat beliau. Yang kalimatnya bagus, hukumnya bagus. Kita ini nggak bisa lepas dari suara-suara dan indah. Betapa anehnya ada radio mengharamkan musik, tapi antara acara dengan acara tertentu dia putarnya bunyi suara burung. Itulah pertanyaan kami, ya. Kalau burung boleh berkicau, masa manusia nggak boleh berkicau? Kalau burung berkicau bernyanyi, masa kita nggak boleh bernyanyi? Kalau dengerin suara burung itu halal, kenapa suara manusia nggak halal? Itulah bahaya doktrin. Ketika orang didoktrin bahwa ini haram dan tidak memperhatikan sesuatu yang lain. Dan kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu Nabi dan para sahabat kalau lagi kerja bakti selalu bersyair dan mendendangkan syairnya. Dan syairnya isinya tauhid. Ya. Oleh karena itu kita nggak akan sibuk dengan masalah pakai terbangan, pakai rebana atau pakai gitar, itu nggak ada urusan sebenarnya. Urusannya adalah syair yang kita bawakan itu apa? Ya. Apakah salah si gitar punya suara indah? Tapi nggak juga. Kalau nggak ngerti kuncinya bisa indah nggak? Nggak ngerti kuncinya gitar bisa indah nggak bunyinya? Enggak. Gitar haram. Gitar mengeluarkan suara yang indah. Itu burung juga mengeluarkan suara indah. Kenapa burung boleh, gitar nggak boleh? Apa yang salah? Ya, kita yang terhijab sebenarnya. Oh, kalau burung alami. Alami itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Nature. Kalau alami bahasa Arab, sesuatu yang bersifat alam. Gitar itu juga, ya. Oh, kalau gitar Arab boleh, kalau gitar Indonesia nggak boleh. Lo urusannya apa? Emang ada beda gitar Arab sama gitar ini? Oh, beda bunyi dan bentuknya. Itu gitar, itu rebana sudah ada sebelum masa Rasulullah SAW. Jadi rebana, katanya cuma boleh rebana. Enggak juga. Rebana itu dipakai dulu oleh kaum pagan ketika mereka nyembah berhala. Orang Arab ya bisanya buat rebana, tapi orang Persia, orang Turki, orang Rum bisa membuat musik. Itu yang sekarang kita lihat di Turki ada ney, ya, ada macam-macam ya, kecapi. Itu beberapa jenisnya diciptakan oleh seorang Muslim hafiz Quran namanya Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi, yang dikafirkan oleh sebagian orang. Saya tidak mengkafirkannya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang bukan Allah, waqila qulubuhum raqiqah, ini penting ya. Kalau burung itu hatinya lembut, itu karena mereka suka bernyanyi. Begitu kata beberapa guru kami ya, dan ternyata mereka guru-guru kita ketika kita cek itu diambil dari kalam-kalam Jalaluddin Ar-Rumi ya. Dan orang-orang yang masih memisahkan antara suara alat musik, suara burung, suara indah manusia, itu orang-orang yang hatinya terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Satu kali Nabi Muhammad SAW lagi jalan malam-malam, tiba-tiba beliau berhenti, dan berhentinya lama. Ternyata di samping beliau berdiri itu ada rumah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa sedang membaca Al-Quran dan itu indah sekali. Besok pagi Nabi mengatakan Abu Musa diberikan suara seruling Daud. Tapi apa pendapat kita semua? Jika suara Nabi Daud itu burung yang tadinya nyanyi ikut dengerin,
Nabi Daud kalau sudah asik baca Mazmur atau Zabur itu bisa 2-3 hari nggak berhenti, nggak makan. Dia cuma baca dan indah sekali. Jadi Zabur itu kitab suci yang dibaca dengan suara indah. Angin berhenti, hewan berhenti. Itu hewan karena dia nggak sadar, dia belum makan, tapi dia sudah berhenti, itu mati di situ. Jadi beberapa burung dehidrasi mati, beberapa hewan nggak makan mati dalam mendengarkan suara Nabi Daud. Angin berhenti, rata-rata berhenti. Tapi manakah yang lebih dahsyat? Bacaan yang membuat burung-burung berhenti, angin berhenti, atau bacaan yang membuat Sayyidina Muhammad SAW berhenti? Ini yang baca Abu Musa al-Asy'ari, yang berhenti siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Kata Abu Musa, kalau aku tahu kau sedang mendengarkannya wahai baginda, aku akan membaca lebih indah dari itu. Ya, maka setiap umat Nabi Muhammad ini adalah pewaris Nabi terdahulu. Jadi kalau ditanya pewaris Nabi Daud di kalangan umat Nabi Muhammad, sahabat Nabi siapa saat itu? Nabi Daud, pewarisnya adalah Abu Musa al-Asy'ari, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang ke-5, ya, sebentar ya. Al-Khamis, yang ke-5, an Jabir, dari Sayyidina Jabir, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Sayyidina Jabir salah satu yang berkhidmat kepada Nabi. Jadi Nabi itu khodamnya banyak, yang khidmat kepada beliau banyak. Salah satunya Jabir. Di antara anak-anak itu Anas, di antara pemuda itu Jabir. Dia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, mengarah ke Najd. Najd itu sekarang yang jadi Saudi. Jadi Nabi itu kan Madinah, Mekah, itu namanya Hijaz. Di luar Mekah, Madinah namanya Najd. Itu yang sekarang menjadi Saudi. Jadi tidak semua wilayah yang sekarang, yang dulu Nabi tempatin itu sekarang menjadi negaranya Saudi. Ya, sekarang sudah banyak wilayah di sana. Falamma qafala Rasulullah SAW qafala ma'ahum fa'adraktuhumul qailatu fi wadin kathiril 'idah. Ya, fanazala Rasulullah SAW wa tafarraqa an-nas yatazilluna bisyajar. Ya. Biasa dulu jangan bayangkan Nabi itu kalau bergerak pakai tank, pakai truk, pakai pesawat, enggak. Itu manual, menggunakan onta, menggunakan kuda. Nah, sampailah Nabi di suatu lembah, ya, yang agak sedikit hijau. Maka Rasulullah SAW turun dan orang-orang kemudian yastazilluna bisyajar, mereka berlindung di bawah pohon-pohon. Ya. Di saat Nabi SAW berlindung di satu pohon, ternyata ada yang nguntit beliau. Nama pohonnya Samurah, ya. Fa'allaqa biha sayfahu. Nabi kemudian naruh pedangnya digantung. Wa nimna naumatan. Lalu kami rehat dan tidur sejenak. Fa'idha Rasulullah SAW yad'una wa idha indahu Arabi. Tiba-tiba Nabi memanggil kami dan ada orang Arab Badui, ya. Faqala inna hadha ikhtarata ala sayfi wa ana na'imun. Ya, ada orang Arab tapi sudah lemes. Jadi Nabi manggil bukan ketika kejadian, tapi setelah kejadiannya selesai. Apa kata Nabi? Ini orang tadinya menodongkan pedang kepadaku. Ikhtarata ala sayfi wa ana na'imun fasghaitu wa huwa fi yadihi salta. Ya. Ketika nodongin pedang, pedangku masih gantung dan dia ambil, dia sita. Qala may yamna'uka minni.
Muhammad, siapa yang menghalangimu dari pedangku ini? Qultu, aku menjawab Allah 3 kali, yang ketiganya orang itu jatuh. Berarti Nabi kalau baca Allah jadi senjata. Hari ini orang baca Allah Akbar kita takut aja enggak? Kenapa? Karena Allah Akbar digunakan dan dipolitisasi. Akhirnya keramatnya Allahu Akbar hilang. Jadi yang pernah dulu bertakbir untuk membentak orang itu tobat. Kenapa? Imam Syarif Sakti bertobat daripada baca Alhamdulillah. Di saat orang-orang semuanya sengsara, beliau senang. Jadi semua rumah, semua toko kebakar kecuali rumah dia, kecuali toko dia. Apa kata dia? Alhamdulillah rumahku gak kebakar. Kata Imam Syarif Sakti, aku minta ampun kepada Allah, bertobat karena membaca Alhamdulillah tidak pada tempatnya. Kok ada orang tega baca Alhamdulillah di saat orang-orang sedang bersedih? Nah, hari ini orang-orang cuma karena pilihan politik takbir untuk bentak orang lain, ya. Saya pernah begitu juga dulu tuh waktu masih mahasiswa, tapi waktu 2019 kita nggak ikut-ikutan. 2016 saya udah paham ini nggak benar, ya, takbir begini nggak benar, makanya tidak menang-menang kecuali yang pertama. Yang menang cuma karena yang pertama itu masih betul-betul sholawatnya dahsyat, ya, ngumpulnya benar, tapi yang berikut-berikut sudah disusupin syaitan. Maka yang pertama itu sudah genting, sudah sulit menang, tapi Allah menangkan. Karena takbirnya masih takbir yang dengan adab, sholawatnya masih sholawat yang pakai adab. Yang berikut udah enggak, ya. Maka ada seorang Habib wali di Yaman, ketika orang-orang santrinya mulai latihan pedang, latihan perang, itu disuruh dipanggil, kamu untuk apa latihan pedang, latihan perang? Jawaban mereka apa? Kami menghadapi akhir zaman, wahai Rasulullah, wahai Al-Habib, ya. Apa jawaban si Habib? Coba, ya, kalian bertakbir. Ya, beliau taruh tisunya, coba kalian takbir. Bertakbirlah mereka. Itu tisu nggak gerak sama sekali. Itu benda nggak ngaruh sama sekali. Maka beliau bilang, gimana kamu mau menggetarkan musuh? Takbirmu pun tidak menggetarkan aku yang megang ini, tidak menggetarkan kertas ini. Itu penting sekali. Jadi betapa masih jauhnya kita dari persiapan rohani, ya. Ketemulah saya dengan seorang politisi yang dulu memanfaatkan takbir itu. Saya ngomong gini, bang, kamu tolong jawab itu. Udah banyak itu orang sekarang udah benci-bencian tuh. Yang pilih A udah benci sama pilih B. Sampai sekarang saya bilang gitu. Kamu tolong jawab itu. Pakai takbir loh. Yang ini takbir juga loh. Yang ini takbir, sama-sama takbir. Apa jawaban dia? Waduh, di belakang saya ada lagi yang lebih ganas katanya. Jadi emang disetting untuk menggoyahkan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka teman-teman saudaraku yang karena Allah, itu pelajaran bagi kita. 2024 ini kan sudah dekat, jangan sampai mau dimanfaatkan lagi. Coba lihat, ini partai Islam ada berapa? Partai Islam P3 yang tua dulu dah, Masyumi, PKB partai Islam kan nasionalis. Partainya nasionalis tapi orangnya orang NU kan gitu. PAN partainya nasionalis tapi orangnya orang Muhammadiyah kan gitu. PKS Umat, partai Umat masuk ya, berarti udah 6. Partai apa lagi? PBB, oh masih ada nyawanya tuh. Udah 7. Apa lagi? Dari 7 partai Islam itu, kalau dulu kan orang kemudian benci PBB. Oke, anggap saja itu nggak masukin dulu. 6.
Dari yang 6 ini mana yang paling betul-betul mewakili suara Tuhan? Kan semuanya bawa agama, dan agama yang dibawa Islam. Maka benarlah kata Imam Ghazali dari gurunya Al-Juwaini. Apa kata Imam Juwaini? Jangankan persoalan hukum politik, yang mana hukum politik itu cabang dari ilmu muamalat, fikih muamalat, bukan bank muamalat ya. Jadi dalam fikih itu ada dua bab ibadat, ada bab muamalat, ibadat kepada Allah, muamalat sesama makhluk. Mulai dari transaksi, jual beli, sewa, gadai, sampai kepada bab politik. Jika di dalam bab ibadat pun boleh berbeda, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang jahar bismillah, ada yang tidak jahar bismillah, apalagi dalam bab muamalat. Itu kata beliau. Tapi kok muncul orang-orang yang tidak mau terima bab muamalat itu beragam, padahal sholatnya beragam. Nah, berarti dia korban. Mungkin di antara kita ada dulu yang pernah jadi korban. Ya, jangan berlarut-larut. Masih ingat dulu Metro TV disebut Metro apa? Tipu. Partai di belakangnya partai. Ya. Sekarang berbalik. Malah dukung orang yang dulu didukung oleh musuhnya dia. Ya. Jadi yang abadi di dalam politik itu bukan kebenaran, tapi kepentingan. Ya. Dan jangan mau diperalat oleh kepentingan itu. Ya. Kita yang sengsara nanti. Ya. Satu grup keluarga pecah cuma karena beda postingan. Ya. Dan saya sampaikan ini di mana-mana sebagai orang yang mengajarkan hadis, bukan sebagai politisi ya. Saya bukan juga PNS, bukan polisi, bukan tentara. Kita umat Nabi Muhammad SAW yang wajib tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Gak paham dulu, masa sekarang gak paham lagi, ya. Nah, biar antum tambah mantap. Nanti akan ada, kalau seperti dulu ada yang bilang ini partai Allah, ini partai syaitan, ini pilihan Allah, ini pilihan syaitan. Dari 6 atau 7 partai Islam tadi, mereka beda pilihan nggak? Sekarang ada tiga calon, mana yang paling Islami? Mana yang paling Islam? Hah? Kan nggak ada. Nggak ada. Yang paling gampang itu sederhana sebenarnya. Di masa Rasulullah ada pemilihan nggak? Rasulullah dipilih oleh masyarakat atau dipilih Allah? Ya, berarti pemilihan itu baru muncul belakangan. Oleh karenanya beda pilihan tidak berkait dengan sunnah manapun, dalil Quran manapun. Ya. Kalau ada orang mainkan dengan ayat, itu penafsiran terhadap ayat, dan hati-hati yang menafsirkan ayat untuk kepentingan sesaat cuma 5 tahun, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat tinggalnya di neraka. Ini Nabi yang ngancem, bukan saya yang ngancem. Ya. Orang yang memanfaatkan ayat untuk kepentingan 5 tahun, ya, siap-siap. Ya. Dan orang-orang itu kan paling enak, Pak. Jualan agama itu modal politik paling murah. Ya. Saya punya kawan beberapa wakil-wakil rakyat, itu enak ngomongnya begitu, sama sepakat ngomong apa, biaya orang praktisi agama, pendakwah, atau dia punya jualan-jualan religius lah, itu lebih murah daripada orang yang baru nongol pas musim pemilu. Maka kita berdoa semoga praktisi-praktisi agama ini tidak mempolitisasi agama, tapi mewarnai politik dengan agama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini riwayatnya hampir sama. Ya. Kita masuk ke hadis berikut, hadis tentang
burung diulang 2 kali tadi. Sahabat Abu Hurairah, juga ada Umar ya, tapi lafaznya lebih eksplisit. Kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Perhatikan, tadi tawakal bab qalbu, bukan bab amal jasad. Jadi orang kerja, orang malas itu nggak ada urusannya dengan tawakal. Tawakal itu urusan qalbu. Orang jobless, orang yang punya job, orang yang aktif kerja atau pensiun, itu nggak ada urusannya. Urusannya urusan hati. Urusan hati. Ya. Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang kuat, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka Allah akan memberi rezeki kamu seperti Allah memberi rezeki burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan, berangkat dia perutnya lapar, pulang perutnya penuh. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, kualitasnya hasan ya. Hadis ke-7 dari bab al-yaqin dan tawakkul. Dari Abu Umarah Al-Bara ibn Azib qala, ya, dari Sayyidina Abi Umarah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Nabi mengajarkan berdialog dengan diri setiap mau tidur. Jadi doa yang biasa sering kita baca cuma bismikallahumma ahya wa amut. Itu boleh lah, cukup ya. Cuma ingin nambah nggak ilmunya? Ya. Ini buku sudah ada terjemahannya, Riyadhus Shalihin. Tidak mesti punya kitab hadis satu lemari kayak guru-guru kiai dan santri. Coba cari nanti terjemahan Riyadhus Shalihin, dan satu lagi Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir-zikir Nabi yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, salah satunya adalah bab tawakal. Di bab tawakal, setelah disebutkan bahwa tawakal itu adalah kondisi hati, konsep berfikirnya di dalam hati, maka sekarang ada wiridnya, ada bacaannya. Inilah perbedaan antara Nabi SAW yang ahli ma'rifat dengan orang-orang yang hari ini suka wiridan. Jadi orang hari ini memburu wiridan ijazahan, bukan memburu pemahaman. Didatang ke kiai pasti bilangnya gini, "Yai, apa wirid supaya dagangan aneh laku gitu. Apa wirid supaya kerjaannya sukses." Jadi kita itu datang ke kiai minta beban, padahal ada yang membuat kita nggak terbebani dengan beramal. Itulah bab tawakul. Dia tetap beramal tapi nggak merasa terbebani. Ya, ini dia ya. Nabi SAW mengatakan, "Ya fulan, wahai tuan, idza awaita ila firashika, jika engkau pergi hendak mau tidur ke kasurmu, faqul, maka bacalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik." Ya Allah, aslamtu, aku islamkan diriku kepadamu. Apa arti Islam? Serahkan. Aslamtu nafsi, aku serahkan jiwaku, keakuanku. Nafsi bahasa Arab itu diri. Namun dalam ilmu kerohanian, nafsi itu, nafs itu keakuan. Aku leburkan, aku nolkan keakuanku pada dirimu. Ya, karena kita ini sering beramal pun udah nyampe di Mekah itu masih ingatnya diri, ego, bukan ingat Allahnya. Udah sholawat, yang dipikirkan masih diri. Padahal sholawat itu lafaznya
Ya, lapasi sholawat apa? Allahumma sholli, ya Allah, sampaikanlah salawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Berarti yang salawat siapa? Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang salawat siapa? Ya. Udahlah Allah yang salawat, kita dikasih 10. 1 kali engkau bersalawat, engkau dapat keberkahan 10. Betapa Allah itu tidak keakuan. Masa kita datang kepada Allah dengan keakuan, ya? Maka aslamtu nafsi ilaik, aku leburkan egoku, keakuanku kepada engkau. Wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Allah itu wajahnya tidak berupa, wajahnya tidak berwarna, hanya Dia yang tahu yang disebut wajahnya. Kalau disebut aku hadapkan wajahku pada wajahmu, dalam Quran fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap, di situ wajah Allah. Wajah itu fungsinya apa? Kita kalau natap orang, itu yang ditatap wajahnya apa dengkulnya? Berarti wajah itu tatapan, objek yang ditatap. Kalau kita ngobrol sama orang, kita tatap nggak wajahnya? Nah, wajah Allah itu sebenarnya Allah pantulkan melalui kolbu. Maka kolbu kemanapun melihat, jika dia menatap kepada Allah, mengingat Allah, dia disebut sedang menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di tempat apakah, cerminan apakah Allah memantulkan pencitraan wajahnya? Itu pada kolbu manusia, ya. Jadi nggak usah jauh-jauh mau ngeliat kemana-mana. Maka ini yang kita kasih pertanyaan berkali-kali kepada jamaah yang mau pergi haji umroh. Allah di Mekah dengan Allah di Depok sama nggak? Allah di Jakarta dengan Allah di Madinah sama nggak? Lah sama. Kenapa sholat di Mekah itu sama dengan 100.000? Sholat di Madinah sama dengan 1.000? Karena kolbu kita di sana energinya lebih kuat. Maka semua orang yang masuk Mekah pasti nangis. Nah, nangis itu antum nggak dapetin di sini, dapatnya di sana. Benar nggak? Oleh karena itu frekuensi sholatnya dilipat gandakan jadi 100.000 karena energi itu. Jadi sholat itu energi sebenarnya. Maka Nabi SAW kalau kelelahan, beliau menyegarkan badannya dengan sholat. Apa kata beliau? Arihna bis sholat, rehatkan kami dengan sholat. Karena ketika jalan itu capek, monoton. Nah, Nabi rehatnya pakai sholat. Karena dalam itulah beliau ngecas kolbunya, ya. Jadi wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajah kolbuku, wajah ruhku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan semua urusanku kepada engkau. Wa alja'tu zahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ya. Berarti semua masalah kembali kepada Allah. Jadi kenapa orang sulit tidur? Karena urusan dia belum diserahkan kepada, oh pikirannya masih banyak. Oh ini belum nih, ini belum nih, ini belum nih, ya gitu dah. Akhirnya kelelahan baru tidur. Jadi tidurnya tidak bernilai. Tidurnya hanya untuk tubuhnya. Tidurnya belum untuk ruhnya. Coba sekarang mulai malam nanti ini dicari doanya. Ya. Dicari buku ini, bab yakin tawakul, atau dicari kitab Azkar Nawawi, sudah ada di online. Cari doa-doa sebelum tidur, dan salah satu doa sebelum tidur ini. Bedanya kitab Azkar Nawawi itu manual amalan doa. Kalau ini disebutkan makrifatnya doa itu apa? Ini dia.
Karena setiap doa itu ada nilainya. Nilainya doa A ada pada bab tawakal. Ini kabut asap apa kabut embun ini? Embun, masih embun ya. Alhamdulillah. Depok masih aman berarti. Jakarta sudah gawat ya. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harap dan takut kepada engkau. La malja wa la manja. Jadi manja itu bahasa Arab ternyata ya. La malja, tidak ada tempat menyandarkan diri, wala manja. Tapi jangan cocok logi. Manja bahasa Arab tempat jalan keluar, mencari jalan keluar. Kalau manja bahasa Indonesia bermanja-manja lain ya. Wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat mencari keselamatan dari siksamu kecuali kembali kepada engkau. Kalau kita ketemu orang jahat, selamatnya itu menjauh dari dia. Tapi kalau kepada Allah supaya selamat, karena Allah ini bukan penjahat, maka kembali mendekatinya ya. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku percaya dengan semua kitab yang kau turunkan, dan wa nabiyyika alladhi arsalta, dan nabi yang kau utus. Ini cuma 2,5 baris. Apa kata Nabi? Ini kalau mau meninggalnya, meninggal nggak ada dosa, nggak ada beban. Baca doa ini dengan pemahaman yang tepat. Pemahaman dibaca aja, baca Arabnya, baca maknanya, lalu diresapi, tidur. Kata Nabi, fa innaka in mutta min lailatik, jika engkau mati malam itu, mitta alal fitrah, engkau mati seperti baru lahir. Itu disebut mati dalam fitrah. Semudah itu loh. Allah itu hanya perlu pengakuan. Jadi kita ini melafazkan pengakuan, Allah terima. Wa in asbahta, jika engkau masih diizinkan bangun pagi, itu adalah asabta khairan, engkau mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Pasti happy ya, pasti orang begitu happy ya. Kalau saya dulu masih ingat, kalau sebelum tidur tuh ingat ini, ya besok ngantor lagi, harus tidur segera gitu. Jadi yang dipikirkan kolbunya hanya menatap pekerjaan, maka bangun tidurnya lelah, nggak rehat. Ya, bener ya. Besok baru bangun tidur, bukan mikirin gimana mau ke masjid duluan, tapi baru bangun, aduh, kerja lagi nih, berangkat lagi nih. Malam tadi saya pulang jam 12 dari kajian kami di Ciputat. Kebetulan kami menghidupkan maulid full, baca full dari maghrib sampai jam berapa gitu, maulid habis itu zikiran. Jam 12 baru beres. Ya Allah, itu Ciputat nggak ada matinya, macetnya Masya Allah ya. Belum naik flyover udah macet belum ya, masih turun tambah parah lagi. Itu pasar Ciputat. Tapi kalau nggak ada begitu, mati juga ekonomi kita ya. Seperti zaman pandemi ini, bapak-bapak ini pandemi kan di rumah aja ya. Saya pandemi itu tiap malam, hampir tiap malam keluar, cuma ngelihat ya, menangisi apa yang dilihat sebenarnya. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, mohon dibantu. Ya Allah, begitu aja tuh ya. Minimal 2 atau 3 kali seminggu, ada 3 malam atau 2 malam saya keluar aja tuh, ngeliatin pasar kayak rumah hantu ya, sama-sama itu. Nah, maka sekarang kalau ngeliat macet tuh antara bersyukur dan pegel kaki. Pegel sih kaki, tapi alhamdulillah, alhamdulillah ekonomi jalan.